Halo mahasiswa sekalian, kembali berjumpa dengan saya Ibu Ayu di dalam mata kuliah Communication in Healthcare. Pada topik pertama kali ini, kita akan membahas tentang hubungan interpersonal dalam komunikasi yang efektif. Setelah mempelajari topik ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan kembali beberapa hal. Yang pertama, tentang proses komunikasi interpersonal, membedakan dan menjelaskan kembali komunikasi intrapersonal dan interpersonal, kemudian memahami dinamika hubungan interpersonal, serta memahami konsep tentang kecerdasan emosional. Pada slide ini, saya akan memberikan saudara-saudari sekalian waktu untuk berpikir dan mencari jawaban dari pertanyaan yang ada pada slide. Pada slide tampak pasien dan keluarganya, seorang lansia dan istrinya bertemu dengan perawat. Kemudian perawat menyampaikan kepada pasien dan keluarganya bahwa pasien ini harus didampingi apabila akan pergi keluar rumah. Nah, kemudian si pasien di dalam hatinya berkata bahwa sebenarnya dia bisa pergi sendiri. Kemudian istri dari pasien menyampaikan kepada pasien di depan perawat, "Pak, dengerin tuh kata suster." Jadi seperti memberikan peringatan juga. Nah, menurut mahasiswa sekalian, mengapa komunikasi penting di dalam pelayanan kesehatan? Coba dijawab. Sekarang mari kita pahami apa arti dari komunikasi. Komunikasi itu sendiri merupakan dasar ya dari hubungan antara perawat dan pasien di dalam layanan kesehatan, khususnya layanan keperawatan. Komunikasi adalah suatu proses yang dinamis dari dua orang atau lebih yang membagikan semua tipe informasi. Komunikasi adalah proses yang kompleks, terdiri dari kombinasi antara komunikasi verbal dan nonverbal dan dilakukan dalam bentuk yang bervariasi. Komunikasi yang efektif itu sangat penting dilakukan di dalam pemberian asuhan keperawatan, karena komunikasi yang efektif itu menentukan keberhasilan pencapaian pasien baik dalam hal pengobatannya maupun dalam proses recovery-nya. Komunikasi disebut komunikasi yang efektif apabila memperkuat pemahaman dari setiap domain-domainnya. Baik, pada slide ini silakan Anda memperhatikan dulu gambar tentang model komunikasi transaksional. Ada dua lingkungan A dan B. A dan B adalah pemberi dan penerima pesan. Kemudian mereka saling mengirimkan pesan dengan menggunakan channel atau media. Di sekitarnya kita bisa lihat banyak noise atau keramaian di dalam lingkungan tersebut.
Nah, sekarang mari kita berlatih. Di dalam slide ini ada seorang perawat dan ada seorang pasien. Perawat menyampaikan pertanyaan, apa yang Ibu rasakan setelah menjalani kemoterapi kemarin? Nah, kalau dari gambar ini, siapa pengirim dan siapa penerima pesan? Apa pesan yang disampaikan di dalam komunikasi ini? Dan yang ketiga, apa jenis channel di dalam komunikasi ini? Silakan tulis di dalam buku catatanmu. Nah, ini adalah prinsip yang harus ada di dalam suatu komunikasi. Yang pertama, komunikasi adalah proses transaksional, dinamis, yang diciptakan akibat interaksi dengan orang lain. Jadi harus ada interaksi penerima dan pengirim pesan, baru itu disebut dengan komunikasi. Transaksional artinya terjadi perpindahan informasi, dan itu proses yang dinamis melibatkan banyak aspek. Kemudian, komunikasi itu bisa disengaja, bisa juga tidak disengaja. Nah, Ibu akan memberi contoh. Komunikasi yang disengaja itu misalnya ketika kamu ingin menyampaikan sesuatu atau proses belajarmu pada dosen pembimbing akademik. Tentu sebelum bertemu dosen, saudara akan mempersiapkan apa saja yang ingin saudara sampaikan pada dosen tersebut. Nah, kalau komunikasi yang tidak disengaja, contohnya ketika Anda sedang melihat pertandingan bola, kemudian bersama teman ya, di situ beberapa kali Anda menyampaikan kata-kata yang dilontarkan secara spontan. Nah, tentu yang sifatnya spontan itu akan lebih kurang dari segi kualitas dibandingkan dengan pembicaraan yang direncanakan. Yang ketiga, komunikasi tidak dapat dikembalikan. Jadi apabila kita sudah mengirimkan pesan, tidak bisa kita ulang kembali, kita tarik kembali apa yang kita sampaikan. Yang keempat, komunikasi tidak dapat diulang. Wah, tapi bukannya ada repetisi? Betul sekali, memang kita bisa mengulangi kembali komunikasi, tetapi pesannya, ekspresinya, waktu kita memberikan komunikasi tersebut tentu akan berbeda. Nah, kemudian nomor 5, komunikasi memiliki dimensi konten dan dimensi relasi. Contohnya, ketika berbicara kepada teman, tentu kontennya akan berbeda apabila kita berbicara kepada dosen atau kepada orang tua. Apa yang dibicarakan akan dipengaruhi oleh bagaimana relasi antar orang tersebut. Sekarang kita akan membahas tentang tipe komunikasi. Ada komunikasi intrapersonal dan komunikasi interpersonal. Coba mahasiswa sekalian mengingat-ingat kembali. Seberapa sering Anda melakukan komunikasi intrapersonal? Betul sekali, komunikasi intrapersonal adalah komunikasi dengan diri kita sendiri atau self-talk. Mungkin meskipun Anda tidak menyampaikan apa-apa, tetapi di dalam diri Anda, di dalam pemikiran Anda, selalu ada percakapan dengan diri Anda sendiri. Misalnya ya, ketika di kelas, kemudian dosen sedang menerangkan, tetapi di pemikiran para pendengar itu ada yang terlintas, hari ini mau makan siang apa ya, gitu. Terus tadi soal kuis yang barusan saya jawab tadi benar apa salah ya? Kayaknya salah beberapa karena saya kurang teliti dalam menghitung, misalnya gitu. Nah, itu adalah self-talk. Nah, komunikasi intrapersonal ini bisa bermanfaat atau fungsional, tapi bisa juga tidak bermanfaat.
Bermanfaat itu apabila sifatnya memberikan penguatan, mendapatkan value atau nilai, memperkuat nilai-nilai hidup. Tapi menjadi tidak bermanfaat apabila ke arah yang lebih negatif, seperti merendahkan diri, selalu menyalahkan, ya. Jadi ini akan berdampak pada diri pribadi orang tersebut. Tipe komunikasi yang kedua yaitu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal yaitu komunikasi antara dua atau lebih individu. Dan sifat sharing informasinya bisa pesan verbal maupun non-verbal. Nah, ada beberapa karakteristik pada komunikasi interpersonal. Yang pertama, unik. Pemberi dan penerima pesan itu akan berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Contohnya ketika berbicara dengan orang yang kita hormati seperti tokoh masyarakat, tentunya topiknya, cara bicaranya akan berbeda apabila kita berbicara dengan sahabat. Jadi setiap komunikasi interpersonal itu sangat unik. Yang kedua, adanya saling ketergantungan. Kita tidak mungkin akan men-sharingkan kisah hidup kita, kekesalan kita, perasaan-perasaan kita kepada orang yang baru kita kenal. Misalnya ketika lagi makan di sebuah restoran, kita langsung sampaikan kepada pelayan restorannya. Tidak ya, tapi kita akan lebih nyaman pada orang yang sudah kita kenal, kita percaya, dan mengetahui diri kita gitu. Yang ketiga ada self disclosure. Tentunya ini berkaitan ya dari poin kedua tadi, karena adanya saling ketergantungan maka tiap-tiap orang itu tidak malu untuk mengungkapkan dirinya. Seperti perawat dan pasien, ketika sudah terbina hubungan yang saling percaya, maka pasien akan tidak ragu untuk membagikan pemikirannya, sudut pandangnya, ataupun perasaannya kepada perawat. Kemudian intrinsic reward. Jadi ada intrinsic reward yang dicapai atau didapatkan oleh baik pemberi maupun penerima pesan. Ketika sudah terbentuk hubungan saling percaya satu dengan lain orang, maka kadang-kadang topik pembicaraannya itu tidak terlalu penting. Yang lebih dipentingkan adalah relasi yang sudah terjaga. Pada slide ini kita akan membahas tentang karakteristik dari kompetensi dalam berkomunikasi. Tentunya sebagai perawat kita dituntut untuk memiliki kompetensi dalam berkomunikasi kepada pasien maupun rekan sejawat kita. Apa saja karakteristik kompetensi dalam komunikasi? Yang pertama, kita harus memiliki keterampilan yang luas. Keterampilan ini dalam hal ini adalah pendekatan. Pendekatan kepada rekan sejawat, pendekatan kepada pasien, ataupun approach kepada dokter atau rekan kesehatan yang lainnya tentu saja berbeda. Kemudian apabila kita bertemu dengan orang yang baru, tentu kita tidak bisa langsung masuk pada poinnya, tapi perlu ada perkenalan, ada salam dulu, kemudian salam perkenalan, kemudian kita menyampaikan tujuan kita berkomunikasi itu apa dan sebagainya ya. Yang kedua adalah mampu beradaptasi. Mengapa mampu beradaptasi? Karena pemberi pesan dan penerima pesan itu belum tentu berada pada situasi yang sama. Kalau kita akan menyampaikan berita yang kurang menyenangkan, tentu kita juga harus menyesuaikan bagaimana penyampaian komunikasi kita tersebut pada konteks yang berbeda ya. Kemudian mampu menunjukkan keterampilan dalam berkomunikasi. Nah, nanti dalam mata kuliah komunikasi ini Anda akan diajarkan ada beberapa keterampilan dalam berkomunikasi, ada beberapa teknik komunikasi yang bisa Anda gunakan apabila bertemu dengan pasien. Kalau ingin menggali lebih jauh tentang pengalaman riwayat penyakit pasien, teknik komunikasi seperti apa yang harus digunakan ketika menghadapi pasien yang sedang
sedang sedih, sedang menangis, sedang memiliki emosional yang kuat. Teknik komunikasi seperti apa yang digunakan? Nah, itu yang perlu perawat pelajari. Kemudian harus ada keterlibatan. Jadi tentu yang namanya berkomunikasi itu minimal ada 2 orang, ya. Jadi harus ada keterlibatan, tidak bisa satunya hanya pasif. Harus dua belah pihak yang berkomunikasi. Kemudian empati atau mampu memahami apa yang sedang dirasakan oleh orang lain. Kemudian ada kompleksitas kognitif. Jadi di dalam kompleksitas kognitif itu seseorang perlu bisa menginterpretasikan, mengartikan makna dari pilihan kata, dari ekspresi nonverbal, dari mimik wajah, dari perilaku, ya, karena yang kita baca itu tidak, yang kita terima itu tidak hanya verbal tapi juga nonverbal. Kemudian diperlukan juga kemampuan untuk monitoring diri atau memanage diri sendiri ketika berkomunikasi. Apa yang terjadi apabila seseorang tidak bisa mengendalikan diri dalam berkomunikasi? Mungkin pihak penerima pesan bisa mengalami emosi-emosi yang negatif, menjadi marah karena tersinggung, karena pesan yang disampaikan terlalu kasar, atau intonasinya terlalu tinggi, dan sebagainya. Ini adalah bagaimana komunikasi itu bisa mempengaruhi konsep diri. Kita bisa lihat dua lingkaran, ada yang high self-esteem atau harga dirinya yang tinggi, yang baik, dan low self-esteem atau harga dirinya yang cenderung rendah. Nah, ini juga dipengaruhi oleh komunikasi, baik komunikasi intrapersonal maupun komunikasi interpersonal, ya. Komunikasi intrapersonalnya seperti apa? Kok bisa mempengaruhi konsep diri? Tadi, ketika yang disampaikan kepada diri sendiri itu adalah yang penguatan, menyemangati, maka terbentuk konsep diri yang positif. Saya bisa, saya mampu, saya bisa melakukan itu, jangan menyerah. Sehingga akan terbentuk juga kepercayaan diri yang baik, harga diri yang tinggi. Tetapi sebaliknya, apabila isi konten dari intrapersonal communication tadi juga negatif, maka akan timbul pemikiran-pemikiran yang melemahkan diri sendiri, cenderung negatif. Saya tidak bisa, saya tidak mampu, beban hidup saya terlalu berat, dan lain-lain. Tapi komunikasi interpersonal juga mempengaruhi. Nanti kita akan lihat. Nah, bagaimana komunikasi ini mempengaruhi konsep diri? Ada dua hal yang bisa membentuk konsep diri dari komunikasi ini. Yang pertama, reflected appraisal. Jadi, seseorang akan merefleksikan apa yang ia dengar dari lingkungan. Contohnya, kalau individu itu suka dipuji, ya, oleh orang tua, misalnya kita di keluarga itu sering dipuji, baik mendapatkan penghargaan ataupun sudah mampu melakukan sesuatu. Wah, kamu pinter ya, sudah bisa mengerjakan PR ini tanpa bantuan dari mama misalnya. Atau selamat ya, kamu sudah mencoba yang terbaik, kamu sudah mendapat hasilnya, kamu sudah melalui ujian ini dengan jujur. Nah, itu adalah apresiasi dari lingkungan. Biasanya individu yang sering mendapatkan apresiasi yang positif itu akan lebih menghargai dirinya sendiri dan merasa bangga, merasa berharga. Sebaliknya, kalau individu itu jarang dipuji atau bahkan selalu diberikan komentar yang negatif, misalnya sudah dapat 7, kasih ke orang tua, tapi responnya adalah 7, coba 9, pasti lebih bagus, atau ya cuma dapat 7, siapa itu dapatnya 100, padahal dia sudah berusaha. Jadi 7 yang sama tapi diperlakukan yang berbeda. Yang satu, selamat ya, kamu sudah berusaha meskipun dapat 7, tapi ini yang terbaik karena kamu sudah
berusaha dengan jujur. Yang satu direndahkan karena belum dapat nilai maksimal. Nah, yang sering mendapatkan feedback negatif tadi cenderung akan merasa tidak berharga, tidak mampu, aku nggak pernah dapat hasil yang maksimal, nanti ujian nggak bakal bisa gitu ya. Nah, yang kedua adalah social comparison. Jadi ketika kita sudah berhadapan dengan orang lain di dalam relasi interpersonal tadi, kita membandingkan dengan orang lain. Oh, aku dapat nilai segini, dia sekian. Aku lebih rendah, atau aku lebih tinggi. Jadi kita menilai diri kita itu lebih baik atau lebih buruk daripada orang lain yang kita bandingkan. Kemudian dari situ kita ada yang mencari cara bagaimana supaya saya akan menjadi lebih baik. Tapi ada juga yang menyikapinya itu dengan negatif, ya sudahlah, memang saya tidak pernah bisa baik untuk hal ini. Jadi ada dua sudut pandang yang berbeda. Nah, yang tidak kalah penting adalah emotional intelligence. Kalau kalian ingat tadi, karakteristik dari kemampuan kompetensi berkomunikasi adalah mampu mengontrol diri. Nah, ini penting ya, emotional intelligence, karena di sini seseorang dituntut untuk bisa mengontrol emosinya ketika berkomunikasi. Daniel Goleman mendeskripsikan terminologi emotional intelligence sebagai kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi diri sendiri untuk peka terhadap perasaan orang lain. Ini kita singkat ya menjadi EI, emotional intelligence. Kecerdasan emosional ini diteliti berhubungan dengan kepercayaan diri, kepuasan hidup, konflik komunikasi yang sehat, kemampuan mendengarkan, empati, dan interaksi efektif dengan rekan kerja. Individu yang punya EI mampu mengambil keputusan lebih bijaksana meskipun dalam situasi yang berat atau stressful. Emosi ini adalah hal yang penting dalam komunikasi antar manusia. Nah, coba mahasiswa sekalian mengingat di dalam kehidupanmu siapa individu atau orang atau tokoh yang memiliki emotional intelligence yang baik, yang meskipun mendapatkan situasi yang penuh tekanan, tapi ia tetap bisa mengelola emosinya dengan baik dan membuahkan keputusan-keputusan yang bijaksana. Nah, emosi itu menyangkut banyak hal. Ketika seseorang mengalami sebuah emosi, kita semua pernah merasakan suatu emosi. Tentu ada beberapa hal yang berubah. Ini ada 4 komponen yang kita bahas di sini. Contohnya perubahan fisiologis, kemudian ada ekspresi verbal, reaksi nonverbal, dan interpretasi kognitif. Contohnya ya, contoh adalah takut. Ketika kita merasa takut, ada beberapa hal di dalam komponen fisiologis kita ini yang berubah. Contohnya jantung kita tuh lebih berdebar-debar, ya, deg-degan gitu ya. Kemudian kalau diukur mungkin tekanan darah kita akan meningkat. Kemudian di dalam tubuh, reaksi kimiawi dalam tubuh kita itu adrenalinnya meningkat. Kalau dicek, pupil kita itu akan lebih lebar. Itu yang terjadi ketika kita merasa takut. Ayo, kira-kira reaksi fisiologis apa lagi yang belum dituliskan di sini untuk perasaan takut? Kamu boleh tuliskan di catatan kalian masing-masing. Kemudian reaksi nonverbal. Misalnya nonverbalnya adalah ketika takut kita akan lebih tegang, tidak ceria tapi tegang, ya. Kemudian kita mengekspresikan secara verbal itu ada kata-kata tertentu, misalnya saya takut, aduh bagaimana ya, ini jatuh nggak ya. Nah, ini
suasananya yang menyebabkan takut adalah misalnya sedang berada di tempat yang tinggi. Kemudian kita juga melakukan interpretasi kognitif atau kita berpikir untuk menenangkan diri kita yang merasa takut. Biasanya kita melihat stresor dengan lebih rasional. Meskipun saya sedang berdiri di ketinggian, tapi ini lantainya cukup kuat dan ada pegangan. Nah, itu yang membuat kita merasa lebih mampu mengontrol perasaan takut. Beberapa faktor mempengaruhi ekspresi emosional. Yang pertama, kepribadian. Individu yang ekstrovert biasanya lebih mudah untuk membagikan perasaan kepada orang lain. Yang kedua adalah budaya. Mungkin ada beberapa budaya atau suku bangsa yang lebih jarang memberikan ekspresi emosi dibandingkan dengan suku yang lain. Yang ketiga, jenis kelamin. Coba mahasiswa sekalian identifikasi kira-kira laki-laki atau perempuan ya yang lebih mudah untuk membagikan feelings atau perasaan mereka. Nah, kemudian lingkungan sosial dan peran. Lingkungan sosial mempengaruhi ekspresi emosional seseorang. Ketika berada di lingkungan yang kurang nyaman, tentunya individu akan lebih tidak terbuka dalam hal emosinya. Kemudian peran. Contohnya di rumah, apabila ia berperan sebagai orang tua, maka tidak semua ekspresi sedih akan ia tunjukkan di depan anak-anaknya. Tetapi akan berbeda ketika perannya adalah sebagai seorang sahabat, atau seorang teman, atau seorang partner dalam hubungan suami istri. Tentunya akan lebih ekspresif atau menunjukkan perasaan yang ia rasakan kepada pasangannya. Kemudian sosial media. Dewasa ini sosial media dijadikan alat untuk membagikan emosi seseorang. Yang terakhir adalah kontaminasi emosional. Pernah atau tidak kalian berkomunikasi dengan hati-hati pada orang-orang tertentu? Karena apabila salah dalam berkomunikasi, maka akan tercetus emosi-emosi yang negatif. Atau misalnya pekerjaan sedang banyak, maka pekerjaan yang banyak ini akan memunculkan emosi yang negatif seperti mudah tersinggung, marah, ya, sedih, kesal. Kemudian ketika pulang ke rumah, ternyata emosi tersebut masih ada dan mengkontaminasi ketika berkomunikasi dengan orang lain yang ada di dalam rumah. Jadi bagaimana mengekspresikan emosi? Yang pertama, kenali perasaanmu. Ada berbagai macam perasaan. Contohnya sedih, senang, marah, tertekan, malu, terintimidasi, dan lain-lain. Coba kalian identifikasi perasaan-perasaan apa lagi yang mungkin muncul. Identifikasi juga dalam 1 minggu ini, perasaan apa yang mendominasi. Oke, yang kedua, pilihlah kata yang terbaik untuk menyampaikannya. Emosi itu biasanya disampaikan dalam 1 kata emosi saja. Misalnya saya marah, saya merasa kesal, saya merasa happy. Hati-hati kita memilih kata yang malah tidak menunjukkan emosi. Misalnya, saya merasa kamu tidak bisa mengerjakan hal ini. Nah, itu bukan emosi. Yang ketiga, membagikan beberapa perasaan dalam waktu yang sama. Mungkin atau tidak, kita merasakan perasaan yang berbeda-beda dalam 1 waktu yang sama. Mungkin saja, misalnya, bayangkan Anda sedang menunggu orang yang Anda kasihi, contohnya orang tua. Menunggu orang tua harusnya datang tepat waktu, tapi ini terlambat di acara yang penting. Mungkin di situ ada perasaan takut, was-was,
apa yang terjadi di dalam perjalanan sehingga orang tua saya itu terlambat datang. Tapi di saat yang sama Anda juga merasa kesal karena dengan terlambatnya orang tua Anda menjadi tidak bisa masuk atau tidak bisa mendapatkan tempat duduk yang Anda inginkan. Nah, pastikan Anda menyampaikan perasaan itu sesuai dengan perasaan-perasaan yang dirasakan. Kadang-kadang individu merasakan lebih dari satu perasaan, tapi hanya menyampaikan satu saja kepada lawan bicaranya. Kemudian, kenali perbedaan antara perasaan dan tindakan. Perasaan tidak selalu diikuti dengan tindakan. Misalnya perasaannya marah, tindakannya membanting barang. Apakah membanting barang itu harus selalu dilakukan ketika seseorang marah? Tentu saja tidak, karena tindakan yang dilakukan oleh individu tidak selalu sama antara satu dengan yang lainnya. Kemudian, terimalah tanggung jawab atas perasaanmu. Ketika kita merasa marah, maka selain mengenali perasaan, Anda juga harus bertanggung jawab terhadap rasa yang muncul itu. Merasakannya dengan baik. Kadang-kadang kita blaming atau menyalahkan orang lain untuk perasaan kita. Saya merasa marah karena kamu tidak mengikuti apa yang saya pesankan. Itu cenderung menyalahkan orang lain, dan itu harus kita hindari. Kalau memang kita merasa marah, kita kenali apa penyebabnya, dan kita rasakan, oh seperti ini ya perasaan marah yang sedang saya alami. Kemudian, pilihlah waktu dan tempat yang terbaik untuk mengekspresikan perasaanmu. Jadi, seseorang yang memiliki emotional intelligence yang baik juga tidak langsung serta-merta mengekspresikan emosinya saat itu juga, namun dapat memanage atau mengontrol untuk bisa mengekspresikan pada waktu dan kesempatan serta cara yang tepat. Mengelola emosi. Yang pertama, kita harus kenali fasilitatif dan debilitatif emosi. Ini kata lainnya adalah emosi-emosi yang positif seperti happy, senang, sukacita, merasa dihargai, itu adalah yang fasilitatif. Sedangkan yang debilitatif adalah emosi-emosi yang negatif seperti sedih, marah, terluka, dan lain-lain. Kemudian kita harus pikirkan apa penyebab dari munculnya perasaan itu. Saya merasa terluka, apa penyebabnya? Oh, karena teman saya ini ingkar janji. Jadi penyebabnya adalah teman yang tidak menepati janji. Kemudian kita harus hindari atau harus waspada dengan pemikiran-pemikiran irasional dan emosi yang negatif. Contohnya ini ada beberapa kekeliruan, ada 3 yang saya tuliskan. Yang pertama, keliru tentang kesempurnaan. Bahwa si pemberi pesan itu sempurna dalam segala hal. Tentunya tidak ada yang sempurna. Ekspektasi kita yang terlalu tinggi itu menyebabkan kita menjadi kecewa. Kemudian kekeliruan tentang seharusnya. Weekend itu seharusnya tidak hujan. Nah, padahal tidak semestinya kita mengatakan demikian karena memang cuaca tidak bisa diprediksi ya, meskipun ada perkiraan cuaca. Kemudian keliru tentang overgeneralisasi. Biasanya kita sampaikan dengan pernyataan seperti ini. Kamu tidak pernah mendengarkan saya. Pada kenyataannya orang tersebut pernah kan mendengarkan kita gitu. Nah, kemudian kita harus minimalkan emosi-emosi yang debilitatif atau yang negatif. Ketika kita merasakan sedih, marah, yang pertama kita monitor reaksinya seperti apa. Oh, misalnya ketika saya kesal, itu ekspresi wajah saya langsung berubah, langsung menjadi kesal, ada yang mengerutkan dahi, ada yang langsung merasa sedih gitu ya. Kemudian identifikasi, penyebabnya apa sih saya merasa sedih? Nah, kemudian
pasti yang namanya self-talk atau komunikasi intrapersonal itu terjadi sepanjang waktu di dalam diri kita. Coba kamu sadari self-talk yang seperti apa sih yang terjadi ketika kamu sedang marah. Nah, apabila ada keyakinan atau pikiran-pikiran yang irasional, misalnya karena teman tidak tepat janji, lalu pikiran irasional kita adalah memang dia selalu begitu, dia tidak pernah tepat janji. Nah, padahal ada kan waktu-waktu di mana teman kita itu menepati janjinya. Nah, sekarang ada satu riset tentang komunikasi yang efektif. Ini bagus sekali. Defining effective communication for critically ill patient with an artificial airway, an international multi-professional consensus. Jadi, riset ini adalah gimana sih membentuk definisi dari komunikasi efektif untuk pasien-pasien yang mengalami penyakit yang harus membutuhkan alat bantu nafas. Ini ada gambarnya, yang sebelah kiri ini namanya tracheostomy, dipasang di leher ya untuk pernapasannya. Yang kedua ini adalah endotracheal tube atau ETT. Biasanya dipasang apabila saturasi oksigen dari orang itu low banget, sangat low, sehingga dipasang ETT untuk disambung dengan alat bantu pernapasan. Bagaimana sih kalau pasien-pasien yang pakai alat bantu nafas ini mendefinisikan komunikasi yang efektif itu seperti apa? Komunikasi disebut efektif pada pasien dengan masalah atau penyakit kritis yang menggunakan artificial airway. Disebut efektif apabila pasien itu bisa memulai, memberikan, menerima, memahami informasi, dan informasi tersebut berkisar dari pertukaran informasi yang dasar hingga informasi yang kompleks antar pasien dan lawan komunikasinya. Komunikasi efektif juga mencakup 7 elemen kunci, yaitu pemahaman, kuantitas, kecepatan, usaha, durasi, kemandirian, dan kepuasan. Pada orang dewasa yang sakit kritis, komunikasi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk bagaimana medical statusnya, kemudian kondisi fisiknya, kondisi kognitif atau pikirannya, kesadarannya, apakah dia kelelahan, dan status emosionalnya. Juga lingkungan dari ICU tersebut mempengaruhi efektivitas komunikasi. Berikut adalah daftar pustaka yang kita pakai. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dan semangat kalian untuk belajar. Sampai jumpa.